Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Fungsi Landasan Pengembangan Kurikulum. Perkenalkan, nama saya Zahra Yunar Maharani, NIM 186205052210072, PGMI 3D, nomor absensi 12. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, konsep landasan pengembangan kurikulum, yang kedua, fungsi landasan pengembangan kurikulum, yang terakhir, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Di sini saya akan menjelaskan konsep landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah dasar atau pondasi yang digunakan oleh penyusun kurikulum dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum pendidikan. Ini adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam proses perencanaan dan pembuatan kurikulum yang efektif dan relevan. Selanjutnya, fungsi landasan pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai tujuan atau acuan bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip filosofis yang menjadi landasan atau pijakan dalam memahami, menganalisis, atau memecahkan masalah-masalah filosofis atau konsep-konsep abstrak. Landasan filosofis dapat mencangkup berbagai aspek seperti epistemologi atau ilmu pengetahuan, metafisika atau hakikat realitas, etika atau moralitas, estetika atau seni keindahan, dan logika atau pemikiran rasional, dan sebagainya. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan psikologis merujuk pada dasar-dasar atau teori-teori psikologi yang menjadi landasan bagi pemahaman dan analisis tentang perilaku, pikiran, dan proses mental manusia. Ini mencakup berbagai pendekatan dan konsep dalam psikologi yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami berbagai aspek psikologis individu dan masyarakat. Yang terakhir, landasan iptek. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek mencangkup prinsip-prinsip dan pengetahuan dasar yang menjadi dasar bagi kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ini memungkinkan perkembangan pengetahuan dan inovasi teknologi yang lebih lanjut. Di sini juga terdapat komponen utama landasan iptek. Yang pertama, metode ilmiah, yang kedua, teori-teori dasar, yang ketiga, teknologi dan alat, yang keempat, etika dan tanggung jawab, yang kelima, kepemimpinan dan kolaborasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.